An Khabbab bin al-Aratti qala syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'ullaha lana. Qala kana rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayushakku bisnataini wa ma yasudduhu dzalika antinihi wa yumshatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi min admin aw asabin wa ma yasudduhu dzalika antinihi wallahi la yatimmanna hadzal amru hatta yasirar raqibu min son'ana ila hadramauta la yakhafu illallaha awidhibi ala ghanamihi walakinnakum tasta'jiluna. Rawahul Bukhari. Dari Khabbab bin al-Arat, ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan kain selimut beliau. Kami berkata, apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, dibuatkan lubang di tanah untuknya, lalu ia dimasukkan di dalamnya, lalu diambilkan gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, lalu ia dibelah menjadi dua. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Dan ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi mengenai tulang dan urat di bawah dagingnya, namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 179. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Yang pertama, Son'a dan Hadramaut itu nama suatu tempat atau istilah. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan hadis tersebut, Ustaz. Son'a dan Hadramaut itu dua nama kota di daerah Yaman sana. Jadi Son'a dan Hadramaut, jadi di Yaman sana ada dua kota itu namanya Son'a dan Hadramaut. Nah, itu dua nama kota yang ada di Yaman. Kemudian terkait dengan hadis ini, untuk menjalankan akidah itu ujiannya berat. Kenapa? Karena untuk meraih sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah, yaitu keridhaan Allah, surganya Allah, itu harus melalui ujian demi ujian dulu. Makanya ini awalul bi'sah, pada awal-awal kerasulan. Sahabat tadi Khabbab bin Arat datang mengadu kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi sedang berada di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan selimut beliau. Khabbab bertanya, ala tastansiru lana wa alla tata'allaha lana. Apakah tidak sebaiknya wahai Rasul engkau memohonkan pertolongan untuk kami? Dan apakah tidak sebaiknya wahai Rasul engkau berdoa
kepada Allah untuk kami. Karena pada waktu itu umat Islam yang mengikuti seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan nenek moyangnya, kemudian masuk Islam secara totalitas, secara kafah, itu mengalami tidak penyiksaan demi penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi meninggalkan agama nenek moyang kemudian masuk Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Tampaknya di antara sahabat Nabi itu ingin bersegera lepas dari cobaan demi cobaan itu. Bukan berarti tidak yakin kepada Allah, bukan berarti tidak yakin kepada Rasulullah. Justru karena sangat yakinnya kepada Allah dan Rasul, maka Khobab tadi memohon kepada Nabi agar Nabi memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kaum muslimin agar terlepas dari siksaan demi siksaan, intimidasi demi intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi bersabda, "Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayud'u ala ra'sihi fayushakku bisnataini wa ma yasudduhu dzalika an dini." Dahulu ada seseorang dari umat sebelum kamu dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah, mempertahankan akidahnya, itu sampai dia mengalami penyiksaan. Jadi dibuatkan lubang untuknya dan dirinya dimasukkan ke dalam lubang itu. Setelah dimasukkan ke dalam lubang, diambilkan gergaji. Dan gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Kemudian fayushakku bisnataini. Kemudian orang itu digergaji, lantas tubuhnya terbelah menjadi dua. Namun demikian, orang tadi tetap memilih mempertahankan akidahnya, tetap memilih Allah daripada meninggalkan Allah. Wa ma yasudduhu dzalika an dini. Siksaan yang semacam itu tidak menyebabkan dirinya lari dari agamanya, tidak menyebabkan dirinya berpaling dari agamanya. Padahal piye nek siksaan itu dihadapkan pada kita, kowe pilih tak geraji apa pilih meninggalkan Quran Sunnah? Kira-kira apa yang terjadi? Riyen saya tak istikharah dulu. Ya, kamu saya gergaji dari kepala sampai terbelah dua, sampai ke bawah. Kalau kamu tetap mengamalkan Quran Sunnahmu. Tapi kalau kamu meninggalkan Quran Sunnah, kamu akan saya biarkan selamat, atau bahkan mungkin saya beri hadiah. Pilihannya hanya ada dua itu. Milih tetap Quran Sunnah, resikonya digeraji, akan mati mesti. Mati meninggalkan keluarga sudah. Namun janjinya surga. Jika memilih meninggalkan Quran Sunnah,
akan selamat tetap bersama keluarga sementara waktu, tapi dijanjikan neraka. Pilih mati ke surga atau pilih hidup bersama keluarga sesudah mati ke neraka? Pilih mana? Tenane. Ruh anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil-kecil. Dan saya baru saja menikah. Piye terusan niki? Kalau umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad dulu, sebelum Khobab itu betul-betul kuat betul memegang akidahnya, memilih Allah itu apapun resikonya tidak peduli, sampai digergaji terbelah begitu tidak peduli, tidak akan tinggalkan Allah karena yakin dengan Allah. Dunia ini hanya sementara, kesenangannya pun juga menipu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu di dunia ini itu pasti akan binasa, pasti akan sirna. Seneng ora suwe, bersama dengan keluarga hanya sebentar. Kita akan tinggalkan keluarga dulu atau keluarga akan meninggalkan kita. Sedangkan kehidupan di sisi Allah itu abadi. Kalau ditakdirkan oleh Allah menerima kenikmatan surgawi, abadi. Kalau ditakdirkan sesuai amal perbuatannya di dunia, sengsara juga abadi. Maka pilih mana? Nah, umat sebelum Nabi Muhammad tadi memilih Allah dengan resiko digergaji secara terbelah. Belum lagi wayum syatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi min admin aw asabin wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Disisir dengan sisir dari besi sampai mengenai tulang maupun urat yang di bawah dagingnya. Nah, nek jenengan kan jungkatan penak. Ini sisirnya sisir dari besi. Man coba sisir dari besi ditekan begitu, silahkan disisirkan ke kepala, apa yang terjadi? Kulit kepala terkelupas, dagingnya juga terkelupas sehingga sisir tersebut mengenai tulang dan urat yang ada di bawah daging. Rasanya bagaimana? Kita tidak tahu rasanya. Namun yang jelas mesti sakit sekali. Namun ternyata siksaan demi siksaan seperti ini tidak menggoyahkan orang-orang yang punya keyakinan terhadap Allah zahiran wa batinan. Apapun yang terjadi tetap milih Allah. Karena kalau sudah milih Allah akan mendapat keridhaan Allah, bahagia selama-lamanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh matanya ketika di dunia. Mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinganya ketika di dunia. Mendapatkan kenikmatan abadi yang tidak pernah terlintas, tidak pernah dirasakan oleh dirinya ketika di dunia. Terlintas dalam benaknya pun tidak pernah. Jadi kenikmatan dunia yang kita rasakan dari sejak lahir sampai hari ini, sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, itu tidak sebanding dengan kenikmatan di sisi Allah, yaitu di surganya Allah. Bahkan isi dunia ini di sisi Allah lebih bernilai satu helai sayap nyamuk dibanding
dunia seisinya. Ini Nabi yang ngendika. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Lau, jikalau dunia dan seisinya ini sebanding dengan satu helai sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan beri minum orang kafir itu meski hanya dengan seteguk air. Eman-eman. Andai kata dunia ini harganya di sisi Allah sebanding dengan satu helai sayap nyamuk, sebanding niscaya semua nikmat Allah akan dianugerahkan kepada orang yang beriman. Namun buktinya saat ini kita melihat orang yang tidak beriman kepada Allah pun jangankan satu teguk, ya, berteguk-teguk itu sampai kemlekeren, ya toh, diberi oleh Allah nikmat. Ini membuktikan bahwa dunia seisinya ini lebih rendah nilainya di hadapan Allah daripada satu helai sayap nyamuk. Dan di hadis lain Nabi kita juga ngendika, wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan, kemudian mengangkatnya kembali, falyanzur bima yarji. Maka lihatlah seberapa banyak air yang menetes kembali dari telunjuk yang sudah terangkat kembali tadi. Panjenengan pernah ke laut? Pernah kemarin kan pas liburan itu, ya toh, beramai-ramai ke pantai. Ya sekarang besok lagi, besok lagi kalau ke laut jangan hanya sekedar seneng-seneng, tapi lihatlah, coba praktekkan apa yang menjadi ajaran-ajaran Nabi kita. Panjenengan datang, sebelum melakukan sesuatu, cobalah masukkan jari telunjuk dulu ke air laut itu. Jangan nengah-nengah kelep nanti. Sudah di pinggir saja, masukkan jari telunjuknya, kemudian setelah itu diangkat. Lihat seberapa banyak yang menetes. Tetesan itulah kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat yaitu seluas air yang ada di samudra, sebanyak air yang ada di samudra. Sedangkan kenikmatan dunia yang diperebutkan oleh semua makhluk, bukan hanya diperebutkan oleh manusia saja, namun diperebutkan oleh semua makhluk, itu hanya laksana air yang menetes kembali tadi. Ya, besok dipraktekkan, tapi jangan hari Ahad. Ya. Dipraktekkan ke sana. Berapa banyak yang menetes kembali? Sangat-sangat sedikit. Namun demikian, yang sedikit itu ternyata kita juga tidak mau ketinggalan. Ikut rebutan terus. Bahkan yang paling rakus itu manusia. Yang paling rakus itu manusia. Kalau hewan itu, ya toh, keluar pagi cari mangsa, dapat makan, sudah selesai. Sudah selesai, sudah merasa qanaah. Hewan saja merasa qanaah. Tapi manusia tidak. Manusia yang tanpa iman tidak. Sudah dijamin rezekinya oleh Allah, masih mengambil rezeki orang lain, ijik korupsi, masih mencuri. Ya, kalau ayam itu di pagi hari diberi makan, kalau sudah kenyang berhenti.
Manusia ini makan pakan ayame yo dimakan, sak ayam-ayame yo dimakan. Apakah boleh? Boleh, asal disembelih dengan cara Islam. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui. Lah tampaknya orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah, ya, yakin itu pekerjaan hati, ya. Sekali lagi, yakin itu pekerjaan hati, itu dinamakan iman. Yakin itu pekerjaan hati, maka dinamakan iman. Keyakinan itu kalau sudah tertanam kuat dalam hati, maka akan jadi komitmen. Komitmen dalam menjalani kehidupan ini, tunduk patuh kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, tidak akan ada yang ditakuti kecuali Allah. Karena yakin betul. Apapun yang terjadi, wallahu mutimmu nurih. Allah pasti akan sempurnakan cahayanya. Sebagaimana terusan dalam sabda Nabi tadi. Wallahi la yatimmanna hadzal amru hatta yasirar rakibu min son'a ila hadramaut la yakhafu illallah awidh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, itu sumpah Nabi. Demi Allah, la yatimmanna hadzal amru. Sungguh perkara Islam ini pasti akan sempurna atas pertolongan dan izin Allah. Hatta yasirar rakib min son'a ila hadramaut. Hingga nanti jika ada pengendara unta berjalan dari San'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Dia tidak akan takut apapun, tidak akan takut gangguan musuh lagi di tengah jalan. Karena kondisinya aman. Yang dia takuti hanya Allah. Atau dia hanya akan takut serigala terhadap domba-dombanya. Dia tidak takut apapun lagi. Kalau perkara Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah, sudah dimenangkan oleh Allah, maka orang yang yakin kepada Allah menjalani hidup di muka bumi ini tidak takut apapun. Yang ditakuti hanya Allah. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu itu tergesa-gesa. Umat sebelum kamu saja dulu sampai ada yang digergaji hingga terbelah dalam mempertahankan akidahnya, dalam memilih Allah, sampai disisir dengan sisir besi hingga tulang dan urat yang di bawah dagingnya itu sampai terkena sisir besi itu. Umat dulu saja sampai demikian hebat siksaan yang diterima dalam mempertahankan akidah. Lah kok sekarang kamu tergesa-gesa meminta aku agar berdoa kepada Allah untuk segera Allah turunkan pertolongan kepadamu. Tunggu dulu, kamu belum diuji. Layaknya orang-orang beriman sebelum kamu. Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Coba diingat kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Untuk surat Al-Baqarah surat kedua ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya toh? Ini ujian keimanan dan ketakwaan. Maka kalau kita menerima 3 jenis ujian dari Allah yang Allah sebutkan di ayat ini, bersyukur. Berarti dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Ketiga macam bentuk ujian ini, pertama al-ba'su, malapetaka. Tingkatannya masih ringan. Al-ba'su, kalau sudah lulus diuji iman dan takwanya dengan ujian yang ringan, lulus, maka akan meningkat menjadi ad-durru. Ad-durru itu sedang ke berat. Biasanya itu sudah mengenai fisik. Sudah mengenai fisik. Namun belum sampai ke zilzal. Kalau zilzal itu tingkatan ujian yang super dahsyat. Karena sudah mengenai fisik hingga saking tidak tahannya menggoyahkan jiwa, mengguncangkan keimanan. Lah kita baru diuji baksun, ujian yang ringan. Sakit gigi, flu, itu sudah mengeluh. Ya Allah, kenapa harus saya? Why always me, kan gitu. Kata Allah, why not? Kenapa tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beri beban. Allah tidak akan uji hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau kita iman kepada Allah, yakin pada Allah, apapun bentuk ujian yang Allah berikan pada kita, itu sudah sesuai porsinya. Ujian A diujikan ke kita karena Allah Maha mengetahui kita yang mampu melewatinya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Maka jangan katakan why always me. Kalau kita mengatakan itu, Allah akan jawab why not, kenapa tidak, kamu yang mampu. Baru diuji hujan sedikit, nah, sudah tidak ke masjid, padahal punya payung, ada sepeda motor, punya jas hujan, ada mobil. Baru baksun saja tidak sanggup, sudah goyah keimanannya. Masa iya menginginkan surga Firdaus bersama para nabi? Lewati itu dulu. Kalau sudah meningkat menjadi durun, ujiannya sedang ke berat, biasanya sudah mengenai fisik, sakitnya bukan hanya masuk angin biasa, tapi sakitnya sudah kategori-kategori yang berat. Namun hamba Allah yang yakin kepada Allah tetap ikhlas menjalaninya. Ikhlasnya bukan pasif. Kalau ikhlas pasif itu ya wis tak terima-terima nih, wong karek nunggu mati ya. Nah, itu ikhlas pasif. Ikhlasnya tetap aktif. Husnudzon pada Allah, tetap berobat dan memohon kesembuhan kepada Allah, itu ikhlas aktif. Kalau diuji sakit, terima dulu, jangan ditolak. Kalau kita menolak, mengeluh, apakah keluhan bisa menyembuhkan penyakit? Tidak. Ya, diterima dulu dengan sabar, kemudian ikhlas, kemudian baru usahakan ikhtiar insani dan ilahinya. Kalau itu sudah bisa, sampai ada hamba Allah itu yang diuji dengan zilzal, terguncang jiwanya, saking dahsyatnya ujian. Digergaji sampai terbelah, disisir dengan sisir besi, mungkin juga dibakar,
mungkin disayat-sayat, intinya dipiloro lah. Namun hamba Allah tetap yakin dengan Allah. Zilzal itu guncangan, mengguncangkan jiwa saking beratnya, sampai-sampai hampir goyah keimanannya. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab langsung oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Lah inilah ujian keimanan dan ketakwaan hamba-hamba Allah yang istimewa. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru lah. Alhamdulillah setelah agama ini disempurnakan oleh Allah, apalagi kita ditakdirkan oleh Allah hidup di negeri yang ramah ini ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengamalkan agama kita, untuk ngaji tadabbur Al-Quran. Maka bersyukurlah, bersyukurlah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kondisi aman tentram seperti saat ini itu tidak kita syukuri, kita malas tadabbur Quran, malas mengamalkan Quran dan Sunnah, bagaimana jika kondisinya tidak aman? Tiba-tiba jenengan dipaksa untuk meninggalkan Quran Sunnah, dipaksa tidak bisa ngaji. Kalau tetap menjalankan Quran Sunnah akan digergaji, akan disisir, pokoknya disakiti. Namun jika meninggalkan Quran Sunnah akan dibiarkan hidup. Nah, itu kondisi pilihan yang sulit. Kalau aman saja menjalankan agamanya hanya dengan ongkang-ongkang kaki tanpa mujahadah, apalagi kondisi tidak aman. Maka disyukuri nikmat Allah ini. Ya, ada lagi.